Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Feliana Adi Barokah dengan NIM 112310990. Di sini, saya akan membawakan materi tentang penganggaran untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah penganggaran. Pengertian penganggaran. Penganggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan yang menggambarkan estimasi pendapatan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Penganggaran merupakan bagian penting dari perencanaan keuangan dan manajemen organisasi. Tujuan penganggaran. Tujuan penganggaran yaitu sebagai alat perencanaan kegiatan organisasi, mengontrol penggunaan sumber daya, menilai kinerja organisasi, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, dan menjadi alat koordinasi antar bagian dalam organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran. Berdasarkan fleksibilitas, terdapat anggaran tetap atau fixed budget yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan aktivitas. Lalu anggaran fleksibel atau flexible budget, disesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual. Jenis anggaran selanjutnya yaitu berdasarkan sifat. Terdapat anggaran operasional, yaitu anggaran pendapatan dan biaya operasional, misalnya anggaran penjualan dan biaya produksi. Lalu anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini menyangkut kas, neraca, dan arus kas. Lalu anggaran investasi atau capital budget. Anggaran ini untuk pengeluaran jangka panjang, seperti pembelian mesin. Selanjutnya, jenis anggaran berdasarkan waktu, yaitu anggaran jangka pendek. Biasanya waktunya itu 1 tahun atau kurang. Lalu anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang ini waktunya di atas 1 tahun, seperti rencana strategis keuangan 3-5 tahun. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran. Untuk menyusun anggaran, yang pertama dilakukan ialah menetapkan tujuan organisasi. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengestimasi pendapatan. Lalu mengidentifikasi dan mengestimasi biaya dan penyusunan dokumen anggaran. Lalu evaluasi dan revisi. Setelah itu persetujuan dan pengesahan, pelaksanaan dan pemantauan, dan yang terakhir evaluasi kinerja dan penyusunan anggaran tahun berikutnya. Selanjutnya, komponen-komponen anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini untuk menentukan jumlah produksi dan kebutuhan bahan baku. Lalu anggaran produksi untuk estimasi penjualan dan persediaan akhir yang diinginkan. Selanjutnya, anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku digunakan untuk menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang dibutuhkan selama periode tertentu. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung untuk mengestimasi upah untuk tenaga kerja yang langsung terlibat dalam produksi. Selanjutnya ada anggaran overhead pabrik. Anggaran ini meliputi biaya tidak langsung seperti listrik, sewa, dan pemeliharaan. Lalu anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran ini termasuk biaya gaji karyawan kantor, perlengkapan, dan biaya lainnya. Selanjutnya ada anggaran kas atau cash budget. Anggaran ini merinci arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Lalu anggaran laba rugi. Anggaran ini untuk menunjukkan estimasi laba bersih selama periode anggaran. Lalu anggaran neraca, yaitu untuk estimasi posisi keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas di akhir periode. Selanjutnya, manfaat penganggaran bagi organisasi. Yang pertama, untuk mendorong kinerja karyawan dengan target yang jelas. Lalu, sebagai alat pengendalian keuangan. Lalu, membantu alokasi sumber daya secara efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan koordinasi antar bagian. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini saya memilih proyek laundry.
Usaha laundry ini bernama Fresh and Clean, yaitu adalah bisnis laundry kiloan yang berlokasi di daerah padat penduduk dan di dekat kampus. Target pasar dari usaha ini adalah mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga yang membutuhkan layanan laundry cepat, bersih, dan terjangkau. Bisnis ini akan dimulai dengan skala kecil dan rencananya ekspansi dalam waktu 2 tahun. Target penjualan usaha laundry ini rata-rata pelanggannya 15 orang per hari. Rata-rata berat cucian 4 kg per orang. Harga per kilonya 7.000 dan hari operasional per bulannya selama 30 hari. Jadi, estimasi pendapatan per bulannya ialah 15 orang dikali 4 kilo, yaitu rata-rata berat cucian per orang, dikali dengan harga per kilonya, yaitu 7.000, dan dikali hari operasional selama 1 bulan, yaitu 30 hari. Jadi, estimasi pendapatan per bulannya sebesar Rp12.600.000. Selanjutnya, anggaran biaya usaha laundry. Yang pertama, biaya investasi awal. Di sini terdapat beberapa kebutuhan untuk membuka usaha laundry. Yang pertama yaitu mesin cuci front loading. Jumlah unitnya sebanyak 2 unit, harga satuannya Rp4 juta, total biayanya menjadi Rp8 juta. Lalu, mesin pengering atau dryer. Jumlah unitnya 1 unit, harga satuannya Rp5 juta, total biayanya Rp5 juta. Lalu, timbangan digital. Jumlah unit sebanyak 1 unit, harga satuannya sebanyak Rp500.000, dan total biayanya Rp500.000. Lalu, ada setrika uap. Jumlah unitnya 1 unit, harga satuannya Rp1 juta, dan total biayanya Rp1 juta. Selanjutnya, meja kerja dan rak lipat. Jumlah unitnya yaitu 2 set, harga satuannya Rp750.000, dan total biayanya Rp1.500.000. Untuk kebutuhan renovasi tempat usaha seperti mencat dan listrik untuk usaha, itu total biayanya Rp2 juta. Jadi, total biaya investasi awal untuk membuka usaha laundry ini sebesar Rp18 juta. Anggaran yang kedua adalah biaya operasional bulanan. Kebutuhan bulanannya, yang pertama ada gaji karyawan sebanyak 2 orang. Per orang mendapat gaji Rp1.750.000. Gaji ini per bulannya tetap. Jadi, harga setiap bulan untuk gaji karyawan sebesar Rp3.500.000. Lalu, ada biaya listrik dan air. Biaya ini bersifat variabel, bisa berubah sesuai dengan kapasitas laundry per bulannya. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1 juta. Selanjutnya, deterjen dan pewangi. Biaya ini juga variabel per bulannya sesuai dengan kapasitas laundry per bulannya. Harganya estimasi Rp800.000. Selanjutnya, plastik kemasan dan label. Plastik kemasan dan label ini juga variabel per bulannya, dengan biaya estimasi Rp400.000. Selanjutnya, ada biaya kebersihan untuk usaha laundry. Biaya ini bersifat tetap per bulannya, yaitu sebesar Rp200.000. Lalu, biaya transport untuk kebutuhan antar jemput laundry. Biaya ini bersifat opsional dengan estimasi harga Rp500.000. Lalu yang terakhir ada biaya tak terduga yang bersifat cadangan. Biaya tersebut sebesar Rp6.700.000. Anggaran yang ketiga ialah estimasi pendapatan dan laba bulanan usaha laundry. Yang pertama ada pendapatan kotor. Pendapatan ini sebelumnya sudah kita hitung. Jumlah pendapatannya selama 1 bulan yaitu Rp12.600.000. Lalu total biaya operasional per bulannya ialah Rp6.700.000. Jadi,
Laba bersih per bulannya yaitu Rp5.900.000 didapat dari pendapatan kotor dikurangi dengan total biaya operasional sebesar Rp6.700.000. Selanjutnya ada persentase laba bersih. Laba bersih ini didapat dari laba bersih dibagi dengan pendapatan kotor dikali 100%, yaitu laba bersihnya sebelumnya sudah diketahui sebesar Rp5.900.000 dibagi dengan pendapatan kotor sebesar Rp12.600.000 dikali dengan 100. Jadi persentase laba bersih per bulannya ialah 46,83%. Persentase ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari pendapatan bisa menjadi keuntungan bersih. Jadi indikator usahanya ini efisien dan potensial. Kesimpulannya ialah usaha laundry Fresh and Clean adalah model bisnis mikro yang sangat menjanjikan dengan struktur biaya yang terkendali. Usaha ini potensi pasarnya luas dan waktu balik modalnya singkat. Dengan manajemen operasional yang baik serta strategi pemasaran sederhana namun tepat sasaran, usaha ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi laundry profesional yang berskala lebih besar dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.